anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Putri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mengenal ungkapan perintah, yang kedua siswa mengenal bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila, dan yang terakhir siswa mengetahui cara membuat karya seni dari bahan lunak. Oke, kita langsung saja pembelajaran yang pertama, yaitu mengenal ungkapan perintah. Kita baca sama-sama ya. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak bersih dapat membuat siswa mudah terjangkit penyakit. Anak-anak, coba perhatikan kembali cerita ini. Nah, dalam cerita ini ada kalimat perintahnya loh. Nah, untuk mudah mengetahui bagaimana ungkapan perintah itu, kita lihat percakapan antara Mei dan Fitri ini, anak-anak. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Nah, jadi anak-anak, percakapan di atas mengandung ungkapan perintah. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak-anak lihat dari percakapan Mei dan Fitri ini, yang manakah termasuk ungkapan perintah? Iya, di sini ya. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Nah, jadi si Fitri mengajak Mei untuk membantunya membuang sampah. Baik, selanjutnya kita lihat ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ini merupakan contoh tanda seru ya, anak-anak. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah kepada teman atau orang yang lebih muda usianya. Perhatikan contoh ungkapan perintah yang lain berikut ini. Tutuplah semua tempat penampungan sampah. Nah, tolong ambilkan aku sapu. Rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Bersihkan dapur ini agar menjadi bersih kembali. Nah, ini semua merupakan contoh ungkapan perintah ya, anak-anak. Baik, sekarang kita berlatih ya. Yang mana merupakan kalimat perintah itu nanti dicentang. Nah, kalau bukan kita beri tanda silang. Kita lihat soal yang pertama. Anak-anak juga bisa melihat latihan ini di halaman 41 buku modulnya ya. Kita kerjakan sama-sama. Nomor 1. Siapa yang tidak membuat PR? Nah, di sini ada kata atau ada tanda tanya. Apakah ini merupakan ungkapan perintah? Ya, jelas bukan ya, anak-anak. Kita isikan tanda silang untuk yang pertama. Yang kedua, kumpulkan bukumu di meja guru. Nah, apakah ini merupakan ungkapan perintah? Ya, benar sekali. Ini merupakan ungkapan perintah. Kita beri tanda centang. Lalu, Mita pergi ke sekolah bersama Tina. Nah, apakah ini merupakan ungkapan perintah? Tidak ya, karena tidak ada tanda seru dan tidak ada perintahnya, anak-anak. Kita tulis tanda silang. Lalu nomor 4, tolong bersihkan papan tulis. Apakah ini merupakan ungkapan perintah? Ya, ungkapan perintah. Kita beri tanda centang. Nomor 5, jagalah kebersihan di lingkungan sekolah. Apakah ini merupakan ungkapan perintah? Ya, benar sekali. Ini nanti anak-anak juga bisa centang di bukunya masing-masing halaman 41 ya. Baik, selanjutnya kita lihat di bawahnya. Nah, ayo berlatih juga. Di halaman 41 juga kita beri tanda centang dan tanda silang pada ungkapan yang merupakan ungkapan perintah. Kita beri tanda centang ya. Kita lihat yang pertama, jagalah kebersihan kelasmu. Nah, apakah merupakan ungkapan perintah?
Iya, ini merupakan ungkapan perintah ya anak-anak. Kita beri centang. Anak-anak juga mencentang di bukunya masing-masing ya. Lalu yang kedua, siramlah tanaman dengan teratur. Iya, merupakan ungkapan perintah. Lalu, ayo belajar bersama. Apakah merupakan ungkapan perintah? Iya, benar sekali. Ungkapan perintah. Kita beri tanda centang. Lalu, selanjutnya buanglah sampah di tempat sampah. Apakah merupakan ungkapan perintah? Iya, benar sekali. Ungkapan perintah. Lalu yang selanjutnya, hai, namaku Gita. Apakah merupakan ungkapan perintah? Tidak ya anak-anak, kita beri tanda silang. Lalu yang terakhir, rapikan bukumu setelah dibaca. Nah, apakah merupakan kalimat atau ungkapan perintah? Iya, benar sekali. Ini merupakan ungkapan perintah. Jadi anak-anak bisa menuliskan jawabannya juga di buku modul halaman 41 ya. Lalu selanjutnya anak-anak kita belajar bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Seperti yang kita ketahui, lambang negara Indonesia adalah Pancasila ya. Jadi kita ingat kembali ada 5 sila Pancasila. Dan sila ketiga itu bunyinya bagaimana anak-anak? Iya, bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, anak-anak juga tentunya masih ingat ya. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dan lambangnya apa, anak-anak? Kita lihat di sini ada gambar pohon beringin. Ini merupakan lambang sila ketiga Pancasila ya. Bunyinya Persatuan Indonesia dan lambangnya pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerja sama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi, contoh sikap sesuai sila ketiga Pancasila adalah kerja sama membersihkan sekolah. Anak-anak ingat itu ya. Lalu selanjutnya kita kerjakan ayo berlatih di halaman 42. Yang ini kita juga kerjakan sama-sama ya. Lihat soal nomor pertama, tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila ya. Tadi anak-anak masih ingat bagaimana bunyinya? Ya, Persatuan Indonesia. Anak-anak tuliskan juga di buku modulnya ya. Lalu yang kedua, tuliskan simbol sila ketiga Pancasila. Nah, tuliskan simbolnya. Apa simbolnya tadi anak-anak? Ya, benar sekali, pohon beringin. Yang ketiga, tuliskan contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Bagaimana? Apakah contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, bekerja sama membersihkan sekolah. Jadi anak-anak jawaban ini juga anak-anak bisa kerjakan langsung di buku modulnya ya. Nah, selanjutnya materi yang terakhir adalah cara membuat karya seni dari bahan lunak. Anak-anak masih ingat bahan lunak itu terdiri dari apa saja? Contohnya, ya, contohnya adalah tanah liat. Tanah liat termasuk bahan lunak. Tanah liat mudah dibentuk menjadi karya seni yang indah. Berikut contoh karya seni dari tanah liat. Nah, ini adalah contoh-contohnya anak-anak. Ada pot bunga, ada gelas dari tanah liat, ada teko air dari tanah liat, dan ada juga topeng dari tanah liat. Salah satu contoh karya seni pada gambar di atas adalah topeng hiasan dinding. Nah, yang ini ya. Topeng tersebut dibuat dengan cara dicetak pada cetakan khusus. Selain tanah liat, plastisin juga termasuk bahan lunak. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah menyiapkan plastisinnya. Baik, sekarang kita akan membuat karya-karya dari plastisin anak-anak.
Ayo membuat karya dari bahan lunak. Lakukan dengan temanmu. Nah, jadi sekarang lakukannya sendiri dulu ya, karena kita masih belajar secara online. Jadi anak-anak bisa membuatnya bersama orang tua di rumah atau kakak dan adiknya ya. Bahan-bahannya anak-anak perlu siapkan saja plastisin yang warna-warni. Nanti kita akan membuat, anak-anak bisa membuat bebas, bentuknya bebas. Nah, tapi di sini Miss Putri ada contoh-contoh yang bisa anak-anak tiru nanti ya. Seperti yang pertama. Oke, yang pertama bahannya tentu tadi plastisin ya. Nah, contohnya yang pertama anak-anak bisa membuat buah anggur dari plastisin. Nah, cara membuatnya sangat mudah sekali ya anak-anak. Anak-anak tinggal membuat bola-bola dan buat dedaunannya. Jadi nanti disatukan saja menjadi sebuah buah anggur ya. Yang kedua, anak-anak bisa membuat buah stroberi dari plastisin. Caranya anak-anak bisa melihat di sini ya. Lalu yang ketiga bisa membuat buah apel. Nah, di sini gampang sekali buah apelnya. Anak-anak bisa membuat dengan membuat bola terlebih dahulu ya. Lalu yang selanjutnya membuat bunga dari plastisin. Ya, jadi caranya itu nanti anak-anak membuat lingkaran sebanyak 5 buah, lalu dipencet-pencet lingkarannya jadi sebuah bunga. Jangan lupa tambahkan batang, daun, dan sari bunganya. Jadi nanti kelihatan indah seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya membuat hewan siput. Nah, pernah anak-anak melihat hewan siput? Nah, kita juga bisa membuatnya dari plastisin anak-anak. Anak-anak bisa melihat contohnya di gambar ini ya. Jadi anak-anak bisa tiru nanti. Lalu selanjutnya anak-anak juga bisa membuat ikan hiu dari plastisin. Caranya seperti ini. Lalu selanjutnya anak-anak juga bisa membuat hewan gurita dari plastisin. Nah, jadi hewan guritanya ini dibuat seperti ini anak-anak. Baik, yang terakhir anak-anak bisa membuat mobil-mobilan dari plastisin. Nah, nih anak-anak cowok pasti suka nih buat mobil-mobilan. Anak-anak juga bisa membuat ini ya. Baik anak-anak, selamat belajar. Nanti tugasnya itu hanya satu ya. Anak-anak membuat sebuah karya dari plastisin. Nanti hasilnya anak-anak foto hasil karyanya dan anak-anak juga bisa selfie dengan hasil karyanya ya. Jangan lupa kirimkan hasil mengerjakan dan hasil karyanya di WA Miss Grace dan Miss Putri. Untuk kelas 1A kirim ke Miss Grace dan kelas 1B kirim ke Miss Putri. Jadi anak-anak nanti bisa membuat foto grid ya dari saat anak-anak membuatnya sampai akhir atau hasilnya. Jadi selamat belajar anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.